Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih. Di kanal kita, Forum 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucapkan puji syukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin melanjutkan pengenalan kami akan 5 karakteristik-Nya Tuhan, yaitu Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Terangilah pikiran kami Tuhan satu persatu yang mendengar kanal ini ya Tuhan, supaya kami memperoleh pencerahan yang hanya dari Roh Kudus-Mu saja. Ampunkan segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, di dalam merancang keselamatan, Tuhan juga memperlihatkan integritasnya. Tidak secara arogan menyelamatkan. Ini yang sering dipertanyakan kalangan non-Kristen. Ya, kok Tuhan menjadi manusia? Kok Tuhan Maha Kuasa capek-capek menyelamatkan dengan cara harus disalib? Kalau mau menghapus dosa, kan bisa dengan kemahakuasaannya. Wush, langsung dosa hilang. Kemudian ada lagi pertanyaan, kok Allah bisa berada di badan makhluk yang seperti Dia ciptakan? Dan banyak lagi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Sebenarnya, bila yang bertanya menyadari justru dia tidak paham dengan kemahakuasaan Allah. Dengan kata lain, dia tidak mengenal Allah sama sekali. Ini hanya berarti dia memiliki Tuhan yang tidak berkuasa sama sekali. Dia membatasi Allah di dalam keterbatasannya berpikir. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita melanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendasar dari orang-orang yang bertujuan melecehkan Tuhan orang Kristen. Allah kok menjadi manusia? Ini sebenarnya bisa dijawabnya sendiri dari hati kecilnya. Dia bisa melihat keluarbiasaan manusia yang bernama Yesus Kristus ini. Ya, sebenarnya sudah cukup. Hanya ini yang kalau dia mau, yang dia dalami. Apalagi kalau dia mau membaca Alkitab, dia akan kesulitan mencari sisi kemanusiaan Yesus Kristus. Yang terlihat jelas di Alkitab, yang diperlihatkan adalah sisi kealahannya, sangat sedikit kemanusiaannya. Artinya sangat sulit mencari sisi kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari sini dia harusnya sudah harus gentar sendiri. Bila kegentaran sudah muncul, baru dia dapat menerima konsep Allah orang Kristen. Bahwa Allah orang Kristen adalah Allah Maha Kuasa. Allah bisa menjadi manusia. Semua manusia di muka bumi ini mengetahuinya. Janganlah memaksakan logika yang terbalik-balik, yang tanpa disadari akan merusak struktur nalarnya sendiri. Roh manusianya akan stres di dalam hatinya. Dia kebingungan sendiri di dalam kebodohannya. Firman Allah menjadi buku bisa diterima, tetapi merasa aneh bila dikatakan bahwa firman Allah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus.
bahkan langsung dengan serta-merta menolak. Allah menjadi manusia dikarenakan Allah mau menyelamatkan manusia. Clear, jelas. Dia memberi contoh secara langsung. Akan sangat sulit kalau menjadi buku. Sekalipun buku tersebut ya jatuh gedebrus langsung dari surga. Dan biarpun ditulis dengan bahasa surga juga. Kenapa demikian? Karena yang mau diselamatkan bukanlah buku. Buku tidak bisa membaca buku. Bila buku tersebut diperuntukkan bagi manusia, berarti Allahnya tidak mampu memberi contoh langsung. Harus melalui media buku. Melalui contoh langsung saja, masih banyak manusia yang dekil, pura-pura tidak paham. Apalagi melalui buku. Yang bisa jadi orang malas membacanya, bisa jadi orangnya buta huruf, dan yang lebih masalah dan lebih malang adalah karena tidak mengerti bahasa buku tersebut. Ya, apapun itu, suatu proses melalui mediator sangat besar unsur kesalahan yang dapat terjadi di dalamnya. Hanya berdasarkan ajaran yang diperoleh melalui orang lain. Ya. Tidak memiliki kesempatan mengalaminya secara pribadi. Ini sangat bertentangan dengan maksud Allah. Dia ingin kita mengenalnya secara pribadi. Ini sangat sering saya ingatkan untuk kita semua. Mengenali Allah secara pribadi. Kita harus rajin membaca Alkitab. Kenapa harus Allah yang turun tangan sendiri? Kan bisa menyuruh malaikat. Allah dalam melakukan segala sesuatu selalu sempurna. Karena Dia maha sempurna. Hanya yang memiliki otoritas kesempurnaan yang mampu menyempurnakan. Suatu kemampuan adikodrati. Makhluk ciptaan tidak memiliki otoritas itu, tetapi memiliki kesempurnaan yang dilekatkan atau diberikan. Sekali lagi, itu bukan otoritas. Ya. Bila bukan Allah yang menjadi manusia, maka akan sama halnya dengan Adam. Hanya menambah korban yang jatuh dalam dosa. Iblis bukan makhluk sembarangan. Saudara-saudara semua bisa melihat di video-video kanal Forum 195 mengenai iblis ini. Sangat mengerikan. Mengapa harus menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus? Ya, sebenarnya pertanyaan ini minimal semua manusia sedikitnya bisa meraba atau memahami Yesus Kristus di dalam hatinya. Ya. Hati kecilnya juga berbicara. Ya. Yesus Kristus adalah pribadi yang luar biasa. Tidak memiliki bapa jasmani. Dan semua mengakui Dia adalah firman Allah. Tetapi selalu mengatakan, kok dilahirkan manusia melalui Maria? Kok disunat? Aktivitas manusia normal kok berak, kok kencing, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya relatif aneh. Itu menunjukkan suatu pertanyaan yang sangat bodoh. Yang diajukan seorang manusia tentang manusia yang lain. Kewarasannya patut dipertanyakan. Lagian, kok Allah bisa masuk ke dunia ciptaannya? Lagi yang seperti ini. Kembali selalu menggunakan logika terbalik-balik atau disengaja dibalik-balik. Kalau kita bertanya kepada yang bertanya tadi, ya, surga itu ciptaan atau bukan? Jawabannya selalu iya, ciptaan.
Allah di mana bertahta? Jawabannya juga cepat, di sorga. Dari sini aja bisa kita melihat. Kalau kita tanya lagi, kok Allah bertahta di tempat yang diciptakannya? Langsung jawabannya selalu bulat ke sana ke sini. Suatu pemikiran yang akan seperti itu terus tampak seolah-olah membela Allah. Tetapi sebenarnya dia dimanfaatkan iblis untuk terus-menerus berputar-putar dalam jawaban yang membingungkan dirinya sendiri. Ya, itulah pekerjaan iblis yang selalu bertanya tetapi tidak akan pernah memberikan jawaban yang benar. Karena kebenaran harus disembunyikan iblis. Alkitab mengatakan iblis adalah bapa segala pendusta. Carilah sendiri kebenaran itu, karena kebenaran sejati akan membebaskan kita. Seluruh jawaban-jawaban yang bulat tadi sebenarnya bila mereka renungkan adalah suatu bentuk penghinaan kepada Allah. Mengapa penghinaan? Ya, di satu sisi selalu mengatakan Allah Maha Kuasa. Di sisi lain tidak percaya kepada kemahakuasaan Allah. Firman Allah berinkarnasi menjadi Yesus Kristus, menjadi flesh, menjadi daging yang bernama Yesus Kristus. Artinya, firman Allah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus, jadi berinkarnasi daging, bukan bereinkarnasi. Bereinkarnasi memiliki arti pengulangan. Berinkarnasi berarti terjadi satu kali. Topik ini sebenarnya sudah saya bahas ketika membahas Tritunggal di season 2, video lepas yang ke-8. Ya, video lepas yang ke-8 tentang Allah Tritunggal. Allah Maha Kuasa. Dia bisa menjadi apapun tanpa meninggalkan kealahannya. Ya. Andai kata dia mau menjadi kaleng-kaleng pun bisa. Dia menjadi kaleng-kaleng yang ilahi, bisa berbicara, bisa melakukan keajaiban, dan segalanya bisa. Ketika Allah menjadi kaleng-kaleng, di sorga siapa? Kosong. Tidak kosong. Allah ada di mana-mana pada waktu yang sama, bisa menjadi apapun sebanyak apapun tanpa mengurangi keberadaannya. Ya, keberadaan Allah. Semua pada waktu yang sama. Kenapa? Dialah pemilik waktu. Ya. Sekali lagi, Allah bisa menjadi apapun dan berada dimanapun. Seluruh ciptaannya ada di dalam Dia. Ini sudah kita pelajari di kitab Kolose. Seluruh ciptaannya ada di dalam Dia. Yang tidak bisa dilakukan Allah adalah Dia berhenti menjadi Allah. Itulah Allah orang Kristen. Allah yang Maha Kuasa. Hanya orang bodoh yang memperlakukan Allah dengan mengerdilkan kemahakuasaan Allah. Mulailah mencari tahu Allah yang benar itu seperti apa. Saya menyarankan, carilah sendiri. Melalui perjalanan rohani Anda sendiri, mintalah tuntunan roh manusia yang ada di dalam dirimu. Ya, setiap manusia diberikan Allah identitas ilahi, yaitu berupa roh manusia. Roh yang selalu menyuarakan kebenaran, suara hati nurani yang murni. Karena roh manusia yang ada di dalam diri kita itu pemberian Allah. Inilah suatu pemberian yang terbaik dari Allah untuk semua manusia. Roh yang sangat penurut hanya bisa menyampaikan suara kebenaran dengan penuh kasih. Ya, Allah
Allah memberikan identitasnya yang paling spesifik kepada manusia. Inilah yang membuat manusia segambar dengan Allah. Roh manusia yang terkoneksi dengan Allah membuat Allah dapat memeriksa seluruh isi hati kita. Ya. Dengan demikian, Allah tahu bahwa engkau sedang mencarinya. Segeralah mencari, mumpung engkau masih diberinya waktu. Allah akan menyatakan dirinya kepadamu. Dia pribadi penuh kasih. Pribadi yang tidak akan mampu engkau selidiki dalam kemanusiaanmu. Bila engkau bertemu dengannya dalam kasih, engkau bertemu dengan Allah orang Kristen. Engkau bertemu dengan Allah sayang, karena dia adalah kasih itu sendiri. Allah yang tidak mampu kutangkap dengan seluruh rasioku, justru dialah Allah. Bila ada Allah yang sedemikian mudah untuk kupahami, dia bukanlah Allah. Aku ciptaan. Aku tidak akan pernah mampu menyelidiki dia. Aku hanya mampu untuk terus berusaha dan terus untuk memahaminya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah kami. Kami sudah mempelajari ya Tuhan, Engkau sebagai Allah kami yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang sedemikian indah ini Tuhan, mampu menjelaskan saudara-saudara kami yang di luar Kristen ya Tuhan, supaya mereka juga mengenal Engkau, supaya mereka mengetahui bahwa Engkau adalah Allah kami yang Maha Perkasa, dan juga akan menjadi Allah mereka yang akan menyelamatkan mereka. Bapa, beri kehidupan kami, keseharian kami di situasi COVID yang masih mendera bangsa ini Tuhan. Kami hanya bisa memasrahkan kepada Engkau ya Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.